secara fisik sudah ada yang ngurus. Nah, jadi urusan tubuhnya sudah diurus sama bakul kain, bakul baju. Urusan telinganya sudah diurus sama seniman musik. Urusan giginya sudah diurus sama bakul odol sama bakul pasta gigi. Urusan kaki manusia diurus sama tukang sepatu. Jadi seluruhnya sudah ada yang ngurus. Di manusia itu semuanya sekarang sudah ada yang ngurusi, bahkan alisnya tok ada yang ngurus. Ahli spesialis alis. Idep tok ada yang ngurus, semua ada. Bahkan sampai ada yang khusus ngurus bulu hidung, ada. Yang ngurus kuku namanya manikur, pedikur, sudah ada semua. Jadi sejarah perkembangan manusia ini semua sudah ada yang ngurus. Nah, semua ada yang ngurus. Nah, tinggal masalahnya adalah semua perangkat itu tidak menghasilkan sesuatu yang balance ketika manusia yang sesungguhnya nggak ada yang ngurus. Jadi manusia yang sesungguhnya itu di mana? Ada di dalam sebuah daging. Jadi inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadal jasad ala wahyal qalb. Nah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Yang daging itu di dalamnya menentukan segalanya. Kalau dia baik, seluruh tubuh baik. Kalau dia buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Qalbun. Hati. Secara fisik mungkin jantung ya. Tapi di dalam jantung itu namanya qalb. Nah, di dalam qalb itu ada namanya ruhani. Ruhani inilah yang lintas dimensi, lintas peradaban. Karena ruhani ini ada semenjak belum adanya raga. Makanya orang membunuh itu paling bahaya adalah membunuh nyawa, yang nyawa itu usianya sama dengan semua manusia. Jadi paket nyawa itu berat kalau harus dihabisi. Karena apa? Semua nyawa itu umurnya sama. Hanya persoalan kapan waktunya turun dan kapan waktunya ditaruh di dalam jasad. Nah, asupan gizinya beda. Asupan gizinya agama. Kalau yang jasad ini karena memang berasal dari dunia, dari makanan orang tua, dari menunya. Maka penyelesaiannya adalah makan. Memperbesar nutfah yang jadi jasad itu makan. Tapi penyelesaian yang rohani, nyawa ini urusannya yang ngerti, yang menurunkan. Nah, pertama kali nyawa itu dibikin sama Allah, itu ditanya ketika mau diturunkan. Alastu bi rabbikum, apakah engkau lupa bahwa aku ini Tuhan? Maka nyawa itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, aku jadi saksi kalau engkau itu Allah. Fanfukhur ruh, maka ditiupkanlah ruhani itu ke dalam daging. Nah, ketika ditiupkan itu dalam daging itu, kemudian ada dimensi-dimensi jasadi yang kemudian bisa membelenggu ruhani. Ini. Tuh, membelenggu ruhani. Kenapa? Karena jasad itu berasal dari dunia. Dia makhluk dunia. Dia tidak mengenal Allah. Ketela pohon. Nutfah itu kan saripati, makanan orang tua yang dicampur, yang menghasilkan pertemuan, kemudian 3 bulan menjadi nutfah, menjadi alaqah, 4 bulan jadi mudghah. Proses 9 bulan menghasilkan jabang bayi. Nah, ketika ruhani yang sudah mengenal Allah, dia akan bertemu dengan jasmani,
yang sifatnya dunia, yang sifatnya ragawi. Tangan bagaimanapun juga dia berasal dari dunia, kecenderungannya dunia. Seluruh tangan kalau lihat barang bagus ya pengen megang. Lihat bokong ya pengen nyentuh. Itu lumrah. Ya. Mata itu dunia. Dia dibesarkan oleh nutfah dunia. Maka kalau lihat sesuatu ya pasti tertarik. Coba naik motor pinggir sungai gitu, tiba-tiba ada orang mandi. Pasti ditengok. Pasti ditoleh, itu siapa? Sama. Sepatu, kaki itu dunia, kecenderungannya dunia. Itu nggak bisa dihindari. Nah, ketidakmampuan menghindari sesuatu yang bersifat dunia ini terkadang menghasilkan sikap bahwa semua akan selesai di dunia. Dia lupa bahwa yang berasal dari langit akan kembali ke langit. Yang namanya ruhani akan kembali ke alam ruhani. Yang jasmani ketika dilepas, dia akan kembali ke dunia, mengalami proses daur ulang yang namanya rantai makanan. Masuk kembali ke dalam tanah, kemudian makan cacing, cacingnya busuk, nah busukannya itu kemudian dihisap sama suket, sama rumput. Rumputnya dimakan sama kambing. Kambingnya dimakan sama manusia, bikin anak lagi. Nah itu proses manusiawi. Makanya kesalahan apapun yang dilakukan oleh yang bersifat ragawi, tangan sesalah apapun, pasti akan diampuni oleh Allah. Yang penting minta maaf. Bahkan kelamin sebejat apapun, karena dia dari dunia, kalau minta maaf kepada Allah, pasti akan diampuni. Kesalahan yang bersifat jasad, pasti diampuni sama Allah. Nah, yang tidak diampuni itu apa? Perjanjian azali, perjanjian kuno antara ruhani sama Allah. Alastu bi rabbikum. Apakah engkau lupa bahwa aku itu Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Aku nggak akan lupa. Makanya kemudian dijelaskan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia lahir membawa fitrah. Fitrah itu adalah kesepakatan awal tentang siapa pemilik dunia. Nah, makanya kemudian Allah menurunkan agama. Agar orang itu tidak lupa dengan perjanjian awal. Nah, agama inilah yang kemudian mengajarkan manusia untuk menghadapkan dirinya kepada zat yang mutlak, yang dari awal memang menjadi asal muasal perjalanan hidup manusia. Jadi manusia yang asli itu ada di dalam, bukan di casing ini. Cuman casing ini kan sekali lagi seperti padi. Padi itu yang ditunggu oleh manusia, itu adalah berasnya. Nah, beras itu tergantung pohon padi. Kalau pohon padinya pupuknya bagus, ya yang terkandung di dalam beras ya bagus. Kalau pupuknya organik, maka yang terkandung di dalam beras adalah organik. Sama, pisang juga sama. Yang ditunggu manusia itu buah pisang. Tapi baik dan buruknya pisang tergantung pohon pisang. Kalau pohonnya bagus, pupuknya bagus, pasti buahnya bagus. Itu aja kalau nggak penyakit. Nah, manusia juga sama. Baik buruknya rohani, tergantung yang bersifat jasmani. Maka tangan harus memberikan asupan. Nah, asupannya apa? Semua kepada rohani. Tangan harus melakukan kebaikan. Tangan yang melakukan kebaikan akan dicatat oleh rohani. Gitu. Kaki yang melakukan kebaikan akan dicatat oleh rohani. Seperti handphone. Apapun yang dilakukan oleh handphone, semua terekam di dalam memori. Sebegitu juga syuting. Syuting itu apapun yang dilakukan oleh perangkat, direkam di dalam
memori. Nah, pada satu titik alat rekam itu juga akan rusak. Bahkan mungkin bisa dibanting. Tapi kerusakan alat rekam tidak mempengaruhi hasil rekaman. Karena semua sudah terkandung di dalam memori. Memorinya diambil, diputer, masih bisa keluar gambarnya. Walaupun alat rekamnya rusak. Sebegitu juga padi. Walaupun sudah ditebang, dia diambil ya. Terus kemudian dipisahkan. Orang nggak perlu lagi bertanya, ini organik atau tidak. Begitu masuk laboratorium, dia orang akan tahu, oh ini organik, ini bukan. Sama dengan pisang, asupan gizinya tergantung pohonnya. Walaupun pohonnya sudah tidak ada, dia akan ketahuan. Karena seluruh yang dilakukan oleh pohon pisang direkam oleh pisang. Masukkan laboratorium, orang akan tahu. Tapi harus ke laboratorium. Kalau mulut aja nggak tahu itu organik atau bukan. Lah, manusia juga sama. Kalau nanti sudah dipisah jasadnya, ruhaninya dikembalikan lagi kepada Allah. Chipnya ini diprint sama Allah. Ya, mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Akan kelihatan semua. Sama dengan handphone, sampean diem-diem SMS orang. Nggak ada yang tahu, tapi terekam oleh provider. Sama, sampean nggak ada yang tahu, tiba-tiba miss call gitu. Ada catatannya. Itu ngerasani orang juga, sampean tahu nggak tahu, pasti ada catatannya. Nah itulah. Nah makanya jangan sampai tubuh ini memberikan rekaman yang jelek kepada ruhani, karena ruhani ini akan kembali kepada Allah. Nah, maka lahirlah sebuah disiplin ilmu untuk mengendalikan jasmani, agar jasmani ini berbuat baik. Untuk apa? Agar hasil rekaman ruhani itu nanti baik. Itulah. Nah, agama itu ada di situ. Makanya ada yang mengajari akal, agar akalnya baik, namanya ilmu kalam. Ada yang mengajari tangan agar tangannya baik, namanya ilmu fikih. Nah, ada yang mengajari hati agar hatinya baik, lah itu namanya ilmu tasawuf. Gitulah. Itu yang namanya tasawuf, yang mengajarkan kebaikan. Nah, di atas itu semua, gitu ya. Kenapa sih tangan kok nggak baik? Padahal ruhani menginginkan baik. Kita pengen bantu manusia. Bahkan kadang tangan sudah masuk saku. Itu aja tangan bisa memilih. Ini yang 50.000, ini yang 10.000. Kita ini kadang pengen melakukan sesuatu yang baik, tapi jasad ini nolak. Kita mau sholat, tiba-tiba nanti dulu mata pengen lihat di TV. Bahkan sudah di dalam sholat, mata pun masih lihat sarung bolong, telinga masih mendengar tukang bakso. Loh, itu artinya bahwa sesuatu yang bersifat jasmani, yang berasal dari dunia, memang enggan diajak menghadap Allah. Tapi ruhani tidak berkutik, karena ruhani ibaratnya burung di dalam sangkar. Sangkarnya dibawa kemana? Burungnya ikut. Ruhani dibawa kemana? Oleh jasad, ruhaninya ikut. Nah itulah maka kemudian jasmani yang bersifat dunia harus ditekan. Nah, cara menekannya itulah dengan riyadhah yang bersifat jasmani. Ada yang mulai dengan puasa, ada yang mulai dengan wirid. Wirid itu misalnya agar mulutnya ini nggak ngomong yang lain, rem. Bokongnya didudukkan agar bokongnya tidak kemana-mana. Lututnya didudukkan agar nggak kemana-mana. Dalam rangka apa? Memberikan ketenangan kepada pada ruhani. Nah, itulah proses yang kemudian menghasilkan proses namanya proses tasawuf. Proses pelatihan dan riyadhah jasad. Agar apa? Jasadnya ini tidak punya kecenderungan yang
Ini makanya riyadhah biasanya paling sering dilakukan itu puasa. Karena apa? Puasa ini membuat nafsu syahwat jasadiyah ini berkurang. Nah, kalau nafsu itu berkurang, tangan pun akan memberikan asupan yang baik. Orang kalau nafsunya sudah kurang, pegang telek, itu yang keluar adalah subhanallah. Karena mulutnya sudah diajarkan subhanallah sambil duduk. Tidak tai gitu, masya Allah. Ada bledek dor, subhanallah. Lihat perempuan udol, masya Allah, sambil merem. Nah, ketika yang keluar itu masya Allah, subhanallah, maka yang direkam oleh ruhani pasti baik. Begitu di print, gambar wanita menghasilkan subhanallah. Makanya orang-orang kalau nafsunya sudah turun, kemanapun dia bisa melihat jamalullah. Itu lihat istri, dengar istri ngoro, alhamdulillah. Tanpa harus tak tengok dia masih hidup. Lihat orang, lihat ayam naik masjid gitu. Alhamdulillah ada ayam naik masjid. Ilmu toharoh saya bisa dipakai karena ada ayam naik masjid dan mengeluarkan kotoran. Kalau nggak ada kotoran keluar dari ayam, kita nggak bisa praktek ilmu toharoh membersihkan tai ayam dari atas masjid. Itu. Makanya orang kalau nafsunya sudah turun, itu kemanapun pasti bisa melihat jamalullah, keindahan Allah. Makanya salah satu terapi tasawuf itu adalah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang dalam keadaan apapun pasti masih melihat jamalullah, keindahan Allah. Makanya pengamal-pengamal tasawuf dari dulu, entah itu namanya apa, ada di agama apa, makanya dikenalkan dengan namanya puasa. Itu latihan dasar, riyadhah dasar untuk mengendalikan jasad. Milo monggo sahabat-sahabat semua yang mau melakukan perjalanan tasawuf, jangan di kepala. Jangan membicarakan tasawuf sebagai kelangenan. Jangan membicarakan tasawuf sebagai dialektika pemikiran. Tapi sekecil apapun mari kita lakukan. Bagaimana mengendalikan tangan, mengendalikan hati. Mulailah kita puasa. Walaupun seminggu sekali atau setahun. Satu Ramadan, syukur-syukur bisa sebulan 6 hari. Ayyamul bed sama ayyamul sud. Hari terang sama hari gelap. 13, 14, 15 Ramadan, Komariah, bulan terang, di akhir bulan 27, 28, 29, di akhir rembulan tenggelam, dikenal dengan nama puasa Ayyamus Sud, puasa hari gelap. Itu karena kalau tidak, maka kemudian tasawuf ini akan menjadi kelangenan untuk dibicarakan. Bukan sesuatu yang dikerjakan. Bukan sesuatu yang merupakan pengalaman ruhani. Bukan experience of religion, tapi lebih kepada tradisi membicarakan tasawuf pada pemikiran. Akhirnya tasawuf berubah menjadi ilmu kalam. Seperti fikih dibicarakan tapi tidak dijalankan. Itu fikih berubah jadi ilmu kalam, membicarakan sholat daki tapi tidak dijalankan. Membicarakan Tuhan daki, tasawuf daki tapi tidak melakukan riyadhah. Nah, hal-hal seperti ini kayaknya nggak bisa kita bicarakan lewat Zoom. Suatu saat sampai akan saya temui. Ya, saya tunjukkan bagaimana caranya menjalankan tasawuf bukan sebagai manhaj berpikir, tapi menjadi pengalaman keagamaan. Titik tapi dilakoni. Itu lebih penting. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun di padang pasir. Sunan Kalijaga 3 tahun di tepi sungai. Mbah Hasyim Asy'ari dari hulu sampai hilir Sungai Brantas hampir 3 tahun. Wah, ulama-ulama dulu mengalami proses batin yang luar biasa
menjalankan tasawuf sebagai experience of religion, sebagai pengalaman keagamaan. Lah itu nanti kalau kita ketemu, selamat hari ulang tahun Padepokan apa ini namanya. Ya, ini nanti tak kumpulin sampean. Tak ajarkan bagaimana menjalankan tasawuf bukan bagian dari pemikiran, tapi tasawuf sebagai laku batin. Ya, itu yang penting. Saya ucapkan selamat ulang tahun, selamat anniversary kalau kata orang modern ya, berulang tahun. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan, terutama Mbak Era Sukamto. Nanti kalau saya ke Jakarta atau saya di Surabaya atau di mana, kita ketemu dan kita bicarakan dengan intens. Bagaimana tasawuf menjadi perilaku, bukan menjadi pemikiran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena ini peliknya luar biasa, gak cukup zoom seperti ini. Apalagi berbicara tasawuf di Nusantara. Itu kita mulainya jauh sebelum zaman Hindu, yaitu zaman Kapitayan. Ketika orang Jawa punya agama yang namanya Sakyang Toyo. Sakyang Toyo itu sang suwung tan keno kinoyo ngopo, itu ada. Dengan ikon besarnya Sang Semar. Tuh. Nah itu nanti kalau kita ketemu ya, biar agar tasawuf itu tidak menjadi budaya berpikir, tapi tasawuf menjadi budaya perilaku. Kalau bisa menikah itu adalah bukan teori, tapi pengalaman. Jadi kalau teori menikah itu ya banyak orang tahu, tapi pengalaman menikah itu ya gak banyak yang tahu. Bahkan gak bisa diceritakan, pokoknya enak gitu. Enak piye, pokoknya enak gitu kan. Gak bisa itu, gimana mau ceritakan enak itu gimana. Pokoknya enak, enak gimana. Nah itu nanti kita bicarakan pada forum yang lebih terbuka, sambil syukur-syukur bisa bakar kambing atau bakar sate, itu kan enak itu. Enak itu. Bagaimana berpikir tasawuf bukan menjadi manhajul fikr, tapi menjadi experience of religion, menjadi pengalaman keagamaan. Mungkin itu, karena saya harus pamit karena masih banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Semoga ada manfaatnya. Apapun yang diinginkan kita, semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.